bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas napas kehidupan yang masih Engkau karuniakan kepada kami. Engkau masih memberkati kami, melindungi kami dari tidur kami di malam yang gelap, hingga kami boleh bangun di pagi hari ini, memasuki hari yang baru. Kiranya Tuhan Allah, Engkaulah yang menuntun kami, membimbing kami dalam melakukan segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, hari Sabtu tanggal 10 September 2022, diambil dari Keluaran 20 ayat yang ke-12. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ada sebuah lagu Batak yang mungkin tidak lagi asing di telinga kita yang memiliki lirik demikian. Somar lapatan nauli nadenggan patupaommu molo dumateau. Somar lapatan nauli nadenggan patupaommu molo dumateau. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan, lagu ini merupakan sebuah lagu yang berisikan nasihat orang tua kepada anaknya untuk berbuat baiklah ketika orang tuanya masih ada. Karena ketika orang tuanya sudah tiada lagi, tidak lagi ada gunanya melakukan hal yang baik tadi. Nauli nadenggan dang marlapatan be molo dung mateau. Kalau ketika orang tuanya itu sudah tiada lagi, maka percuma saja melakukan yang baik kepada orang tua itu. Oleh karena itu saudara-saudari, kita juga tentu menyadari bahwasanya sebuah penyesalan yang cukup mendalam itu bisa juga terjadi ketika kita menyesali apa yang tidak sempat untuk kita lakukan kepada orang tua kita. Ketika kita menyesali yang kita lakukan selama ini kepada orang tua kita merupakan hal yang salah, kita tidak sempat untuk menyenangkan hati orang tua kita. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita hari ini merupakan juga hukum Taurat yang kelima. Jika kita perhatikan, hukum Taurat yang kelima merupakan hukum Taurat yang pertama yang berisikan tentang kasih kepada sesama manusia. Orang tua, kasih kepada orang tua ditempatkan di tangga yang teratas untuk menghormati sesama manusia. Oleh karena itu, dari sana kita boleh melihat bahwa Tuhan mementingkan untuk kita mengasihi orang tua kita. Kira-kira mengapa demikian? Karena Tuhan mengerti, menyadari, dan tahu persis bahwasanya keluarga itu merupakan lembaga terkecil dari tengah-tengah kehidupan orang Kristen, kehidupan manusia. Di dalam keluargalah terlebih dahulu kita dididik tentang nilai-nilai kekristenan, tentang nilai-nilai moral. Oleh karena itu, terlebih dahulu hubungan keluarga itu harus menjadi hubungan yang paling inti yang mampu untuk mendidik anak-anak di tengah-tengah kehidupannya. Anak sedari dini dididik di tengah-tengah keluarga.
Saudara-saudari yang terkasih, kira-kira apakah makna menghormati orang tua? Kalau kita lihat dari Katekismus Martin Luther, dinyatakan bahwasanya maksud dari hukum Taurat yang kelima adalah bahwa kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Saudara-saudari yang terkasih, mungkin di tengah-tengah kemajuan zaman ini, orang tua kita terlihat tidak peka terhadap kemajuan zaman. Dan bisa saja itu menjadi batu sandungan kepada kita untuk meremehkan orang tua kita. Namun melalui firman Tuhan hari ini, kita tidak boleh meremehkan orang tua kita. Namun kita diminta untuk mengasihi mereka, untuk berbuat baik kepada mereka. Saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tadi kita sudah belajar bagaimana bentuk penghormatan kepada orang tua. Ketika kita sudah mampu menghormati orang tua kita di tengah-tengah keluarga, maka buah itu akan nyata ketika kita keluar dari lingkungan rumah. Kita juga akan memiliki karakter yang baik ketika berhadapan dengan orang-orang di luar lingkungan rumah. Oleh karena itu kita juga akan semakin mampu untuk menghargai orang lain. Kita akan semakin mampu untuk menghormati nasihat, teguran, kritik orang lain di luar keluarga kita, jika itu tidak berlawanan dengan firman Allah. Kemudian saudara-saudari yang terkasih, kita dapat lihat dari hukum Taurat kelima sampai hukum Taurat yang ke-10, Tuhan menetapkan janji kepada kita yang mau, yang berhasil menghormati orang tua kita. Ada janji bahwasanya supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Tuhan menetapkan janji kepada kita. Oleh karena itu saudara-saudari yang terkasih, jangan sampai kita menyesali waktu yang kita tidak tahu kapan akan berakhir. Oleh karena itu melalui firman Tuhan hari ini kita diingatkan untuk menghormati orang tua kita, untuk menghormati ayah dan ibu kita, juga menghormati orang tua di luar ikatan darah kepada kita, menghormati orang yang lebih tua maupun menghormati pemerintah kita. Selamat melanjutkan aktivitas untuk saudara-saudari sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.